Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita selanjutnya adalah sifat-sifat notasi sigma. Terdiri dari 7 sifat. Yang pertama, sigma I bergerak dari 1 sampai N untuk Fi. Itu sama saja kita menghitung sigma K yang bergerak dari 1 sampai N untuk Fk. Dengan satu syarat, ya, jika di sini indeksnya I, kita ingin merubah I menjadi K, maka di sininya juga K, di fungsinya juga K. Sifat yang pertama ini adalah sifat yang menerangkan bahwa kita boleh menggunakan huruf untuk indeksnya, mau menggunakan huruf A, B, C, D, dan seterusnya juga boleh sampai Z. Asalkan jika di sininya adalah huruf I, di sini I, kita ingin merubahnya yang di sini menjadi K, maka di fungsinya juga kita harus merubahnya menjadi K. Saya kasih contoh sigma I bergerak dari 1 sampai 4 untuk 3I dikurang 2 itu sama dengan, perhatikan baik-baik, 1 kalau kita substitusikan ke dalam fungsi akan menjadi 3 dikali 1 dikurang 2 itu adalah 1 ditambah kemudian 2 dikali 3 itu adalah 6 dikurang 2 itu adalah 4, kemudian 3 dikali 3 9 dikurang 2 adalah 7, dan terakhir adalah 4 dikali 3 itu 12, dikurang 2 itu adalah 10. Nah, hasil dari notasi sigma yang I bergerak dari 1 sampai 4 untuk 3I min 2 itu adalah 1 ditambah 4, 5 ditambah 7, 12 ditambah 10, 22. Apa yang akan terjadi jika saya merubah I-nya menjadi K? Perhatikan baik-baik. Sigma K bergerak dari 1 sampai dengan 4 untuk 3K dikurang 2. Perhatikan, antara notasi sigma yang atas dan bawah hanya perbedaannya ini menggunakan I, yang kedua kita menggunakan K. Apa yang terjadi? Perhatikan, substitusikan K pertama yaitu 1 kalikan 3, 3 dikurang 2 itu adalah 1. Perhatikan teman-teman, sama di sini. Selanjutnya adalah K yang kedua itu adalah 2, dikali 3 itu adalah 6, dikurang 2 itu adalah 4. Ditambah K yang ketiga itu adalah 3 dikali 3 9, dikurang 2 itu adalah 7, dan terakhir 4 dikalikan 3 12 dikurang 2 itu adalah 10. Perhatikan, hasilnya sama. Sama-sama 1, 4, 7, dan 10, dan totalnya juga pasti sama 22. Ini menerangkan bahwa indeksnya kita dapat ganti dengan huruf apapun. Oke, inilah sifat yang pertama. Untuk sifat yang kedua, sigma I bergerak dari 1 sampai N untuk suatu konstanta C. Perhatikan, fungsinya dalam bentuk konstanta. Maka 1 kita substitusikan ke dalam fungsi tersebut tanpa hasil selain konstanta, yaitu C. Ditambah yang kedua itu pun C, yang ketiga itu pun C, ditambah dan seterusnya sampai terakhir pun C. Dan penjumlahan C ini ada sebanyak N kali. Itu artinya hasil dari sigma I bergerak dari 1 sampai N untuk C itu adalah N kali C. Saya kasih contoh di sini. Sigma I bergerak dari 1 sampai 10 untuk suatu bilangan 3 itu sama dengan, perhatikan fungsinya di sini cuma angka 3. Oke? Jadi kalau 1 indeksnya adalah 1 kita masukkan ke dalam fungsi ini tanpa I ya teman-teman ya. Jadi kita 3 ini tidak bisa dikalikan dengan apapun. Tetap hasilnya adalah 3 ketika substitusikan 1. Ditambah, yang kedua itu adalah 2. Substitusikan, ya tetap 3. Yang ketiga, substitusikan angka 3 ke dalam fungsi ini yang juga 3, ya tetap 3. Dan seterusnya kita akan menjumlah 3, 3, 3, 3 terus. Substitusikan 1 hasilnya 3, 2, 3, ya 3 tetap 3, 4 tetap 3, 5 tetap 3, sampai 10 itu juga tetap 3. Ini artinya 3-nya ada sebanyak 10 kali. Maka hasilnya sama dengan 10 kali 3. Sama dengan 30. Oke. Inilah sifat yang kedua. Kemudian sifat yang nomor 3. Sigma I bergerak dari 1 sampai N untuk C dikali suatu fungsi I
akan menghasilkan atau sama hasilnya jika kita mengeluarkan C-nya. Dan hasilnya kita kalikan dengan I yang bergerak dari 1 sampai N untuk Fi. Saya ulangi, sifat yang ketiga ini jika ada konstanta pengalih sebuah fungsi untuk notasi sigma, maka konstantanya boleh kita kesampingkan. Kita keluarkan dulu. Kita selesaikan dulu notasi sigma untuk Fi. Saya kasih contoh. Sigma I bergerak dari 1 sampai 12 untuk 3 dikali 5I dikurang 4, itu sama saja kita menghitung dengan 3 dikali. Sigma I bergerak dari 1 sampai 12 untuk 5I dikurang 4. Ini perhatikan baik-baik ya. Kita boleh menghitungnya yang ini terlebih dahulu baru dikali 3, atau kita boleh menghitungnya dalam bentuk ini. 3 dulu dikalikan ke dalam sini dan kita menghitung langsung notasi sigmanya berapa. Ya, ini sebuah hasil ini adalah dua bentuk yang hasilnya sama. Oke, ini adalah sifat nomor 3. Sifat yang keempat berikutnya, sigma I bergerak dari 1 sampai N untuk Fi ditambah atau dikurang dengan Gi, maka sama saja hasilnya dengan menghitung satu persatu, teman-teman. I bergerak dari 1 sampai N untuk Fi ditambah atau dikurang dengan sigma I bergerak dari 1 sampai N untuk Gi. Perhatikan, di sini adalah bentuk notasi sigma yang dapat kita pecahkan. Saya kasih contoh. Sigma I bergerak dari 1 sampai 3 untuk X, ulangi, untuk I kuadrat ditambah 3I, ini sama saja kita menghitung dengan sigma I bergerak dari 1 sampai 3 untuk I kuadrat ditambah dengan sigma I bergerak dari 1 sampai 3 untuk 3I. Perhatikan baik-baik. Awalnya fungsinya jadi satu kesatuan. Tapi di sini kita boleh menghitungnya satu persatu. Kalau di sininya tambah, di sininya juga tambah. Kalau di sebelah sininya itu adalah kurang, maka yang di sininya juga kurang. Maka tanda ini dengan ini sama. Yang ditulis di sini adalah plus minus. Itu artinya kalau plus di sini juga plus, kalau di sini minus, di sini juga minus. Itulah sifat yang keempat. Berikutnya sifat yang kelima. Sifat yang nomor 5 ini adalah merubah indeks. Jadi, jika ada sigma I bergerak dari M sampai N untuk Fi, kita boleh merubahnya menjadi sigma I bergerak dari M ditambah P dan N ditambah P untuk Fi dikurang P. Atau sigma I bergerak dari M dikurang P, N dikurang P untuk Fi ditambah P. Perhatikan baik-baik. Di sini adalah perubahan indeks. Kalau indeksnya mulai dari M, saya mau rubah deh menjadi M ditambah P. Maka batas atasnya juga harus ditambah P. Dan fungsinya, kebalikannya, kalau di sininya tambah, maka di dalam fungsinya itu harus dikurang. Sedangkan ini kalau dalam indeksnya kita kurang, maka di dalam fungsinya menjadi tambah. Saya kasih contoh, sigma I bergerak dari 4 sampai 9 untuk 3I dikurang 7. Itu sama saja kita menghitung I bergerak dari 4 tambah 2. Gini, maksudnya saya pengen deh sekali-sekali mengerjakan yang 4 ini mulai dari 6 karena saya suka dengan angka 6 misalnya. Jadi 4 ini saya tambah dengan 2, akibatnya 9 juga harus kita tambah dengan 2. Nah, berbeda nasibnya dengan yang di dalam fungsi ini. Di dalam fungsi ini indeksnya malah kita kurangkan dengan 2 menjadi 3I dikurang 2 dikurang 7. Perhatikan baik-baik. Kenapa harus tambah 2 dan dikurang 2?
Kan dari awal saya ingin mengerjakan indeksnya bergerak dari 6, bukan 4. Oke, saya ulangi. Saya ingin mengerjakan indeksnya mulai dari 6, bukan 4. Maka 4 ini saya ubah tambah 2 menjadi 6. Sigma I bergerak dari 6 sampailah ke 9 tambah 2, 11. Kenapa harus 11? Perhatikan baik-baik di soal awalnya. Kita mengerjakan bergerak mulai dari 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan berakhir di 9. Ini akan ada 6 suku dalam perhitungannya. Ulangi, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai 9 itu ada 6 suku. Maka kalau kita merubah pertamanya ini menjadi 6, maka 6, 7, 8, 9, 10, 11. Terakhirnya juga harus 11. Oke, inilah kita merubah indeksnya. Apa yang terjadi dengan fungsinya? Fungsinya sekarang 3 dikali I menjadi 3I. 3 dikali negatif 2 itu menjadi negatif 6. Dan negatif 7 itu artinya negatif 13 totalnya. Oke, ini adalah bentuk notasi sigma yang hasilnya sama. Oke, saya kasih contoh deh. Kalau kita substitusikan indeks yang pertama, 4 ke dalam sini. 4 kali 3 menjadi 12 kurang 7. Itu menjadi 5. Saya ulangi ya. Hasil dari notasi sigma ini, substitusikan 4 ke dalam sini menjadi 3 dikali 4, yaitu 12. Dikurang 7 itu adalah 5. Lanjut, setelah 4 kita akan substitusikan 5. 5 dikalikan 3, 15. Dikurang 7, hasilnya adalah 8. Dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan yang ini? Sama, perhatikan. Substitusikan yang pertamanya adalah 6. 6 jika dikalikan 3 itu adalah 18. 18 kalau dikurang 13 hasilnya adalah 5. Dan untuk suku keduanya kita substitusikan 7 setelah 6 ya. 7 dikali 3 21. 21 kalau dikurang dengan 13 hasilnya 8 dan seterusnya. Nah, perhatikan baik-baik. Hasil suku pertama dan suku kedua sama dan seterusnya juga sama. Inilah kenapa kalau di sininya indeksnya ditambah, fungsinya harus dikurang agar menghasilkan sesuatu yang sama. Oke, inilah sifat nomor 5. Kemudian sifat yang ke-6. Sigma I bergerak dari 1 sampai M dikurang 1. Untuk Fi, saya lanjutkan dengan sigma I bergerak dari M sampai ke N untuk fungsi yang sama. Ini sama saja kita menghitung sigma I bergerak dari 1 sampai N untuk Fi. Oke, perhatikan penjelasannya. Pertama-tama di fungsi yang ini atau di notasi sigma ini fungsinya kita akan hitung 1, 2, 3 dan seterusnya sampailah dengan M-1 sebelum M. Kemudian kita lanjutkan setelah sebelum M, lanjutkan dengan M hingga ke N. Maka sama saja kita ngitung dari 1 sampai N. Saya kasih contoh di sini. Sigma I bergerak dari 1 sampai 8 untuk 4I dikurang 5 ditambah dengan sigma I bergerak dari 1 dari 9 hingga 11 untuk 4I dikurang 5. Perhatikan baik-baik. Di sini fungsinya berkelanjutan. Jadi kalau yang pertama ini saya akan substitusikan 1, 2, 3, 4 dan sampai terakhir 8. Setelah 1, 2, 3 dan sampai 8, kita lanjutkan lagi menghitung di fungsi yang sama. Perhatikan teman-teman, di fungsi yang sama. Kita lanjutkan dengan 9, 10 dan 11. Saya ulangi, di sini kita ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 disubstitusi ke dalam sini. Dilanjutkan 9, 10, 11. Itu artinya kita tuh ngitung dari 1 sampai 8, lanjut 9 sampai 11 sama dengan I bergerak dari 1 sampai 11 untuk 4I kurang 5. Oke, 1 sampai 8, 9 sampai 11. Dilanjutkan ya, itu artinya 1 sampai 11 dari fungsi yang sama. Itulah sifat yang nomor 6. Terakhir, sifat yang ke-7.
sigma I bergerak dari S sampai S untuk Fi itu sama dengan Fs. Maksudnya apa? Ya gini, di sini notasi sigmanya bergeraknya mulai dari S tapi diakhiri pada S itu juga. Maka indeks yang kita substitusikan hanya sebuah bilangan, yaitu S. Jadi kita cukup substitusikan S ke dalam fungsi tersebut. Saya kasih contoh. Sigma I bergerak dari 4 sampai 4 untuk 3I min 8. Perhatikan baik-baik. Saya pertama-tama akan menghitung untuk indeksnya 4. 4 kali 3 itu 12, dikurang 8 itu adalah 4. Lanjut ke berapa? Sedangkan terakhirnya itu adalah 4. Jadi mulainya dari 4 dan terakhirnya itu adalah 4. Itu artinya kita cukup mensubstitusikan sekali. Yaitu 3 dikali 4 dikurang 8. Saya ulangi ya. 3 dikali 4 dikurang 8. Itu sama dengan 12 kurang 8. Atau hasilnya juga 4. Oke. Demikian sifat-sifat dalam notasi sigma. Semoga ini bermanfaat untuk pembelajaran kita selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe